Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang kami hormati, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahim, melaksanakan ibadah jamaah isya, dan nanti dilanjutkan dengan jamaah tarawih yang malam pertama Ramadan tahun ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan silaturahim kita, segala yang kita lakukan ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, mendapatkan balasan yang berlipat ganda, dan senantiasa mendapatkan barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan kepada seluruh pengikutnya yang setia mengikuti ajaran-ajarannya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan dan insya Allah termasuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam hari ini sebagaimana sudah diprediksi sebelumnya, Ramadan kita kalau mengikuti prinsip wujudul hilal, hisab wujudul hilal yang dipakai oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, hari Sabtu tanggal 2 April ini sudah tercatat tanggal 1 Ramadan. Tetapi kalau pakai prinsip ru'yatul hilal, harus melihat langsung di lapangan. Maka karena ketinggian bulan belum mencapai 3 derajat, nampaknya tidak mungkin bisa diru'yah dengan mata kepala. Oleh karena itu banyak dimungkinkan dan diprediksi Ramadan tahun ini bisa berbeda antara yang pakai prinsip hisab wujudul hilal yang telah menetapkan hari Sabtu ini, sore ini masuk 1 Ramadan, dan yang menggunakan prinsip ru'yatul hilal yang pelaksanaan ru'yahnya sore tadi, hari ini ditetapkan oleh pemerintah bisa juga berbeda. Kalau mungkin di lapangan tidak meru'yah, tidak bisa melihat bulan secara langsung, melihat hilal, maka ditetapkan Ramadan itu hari Ahad besok. Sudah banyak yang memprediksi mungkin terjadi perbedaan. Kita insya Allah sudah meyakini dengan menggunakan prinsip hisab wujudul hilal yang insya Allah sudah bisa dipertanggungjawabkan. Adapun kalau benar-benar terjadi perbedaan, maka yang bisa kita lakukan adalah kita saling menghormati, toleransi, ya, menjaga, menghormati, tidak saling mengejek, dan mari kita laksanakan. Kita memasuki bulan Ramadan
melaksanakan seluruh amaliyahnya dengan prinsip ikhlas, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu-ibu, Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kita umat Islam, umat yang beriman. Mengapa? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Para sahabat Nabi menunggu-nunggu bulan Ramadan, kedatangan bulan Ramadan setelah 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sudah pada menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya setelah Ramadan, mereka sangat berdoa memohon kepada Allah agar apa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah. Nah, monggo Bapak Ibu menunggu bulan Ramadan mulai kapan? Jangan-jangan malah masih ngomong kok urung ngerti-ngerti kok wis Ramadan meneh. Ya. Ramadan ditunggu-tunggu karena Ramadan itu merupakan bulan yang sangat mulia. Nabi kita menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Sehingga terucap marhaban ya Ramadan, itu artinya adalah selamat datang wahai bulan Ramadan. Ucapan penuh kegembiraan. Ucapan penuh kesenangan karena datangnya bulan Ramadan. Kita juga mengucap marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Nabi ngendikaken, qad ja'akum Ramadhana, sudah datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi atau bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kamu puasa di bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka pada bulan Ramadan itu ditutup rapat-rapat. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan pada dibelenggu. Jadi berbuat kebaikan dibuka lebar oleh Allah, kesempatan untuk beramal baik. Untuk berbuat jahat ditutup peluangnya oleh Allah. Setan pun pada saat bulan Ramadan dicincang atau dibondo istilah, tidak diperkenankan menggoda, mengganggu manusia. Tapi ya bukan berarti di bulan Ramadan kemudian tidak ada kejahatan. Karena kejahatan itu bukan hanya karena setan, tapi karena nafsu kita, nafsunya manusia sendiri. Tapi di bulan Ramadan setan dibelenggu, tidak diperkenankan menggoda manusia. Jadi sungguh sangat keterlaluan ya, kalau di bulan Ramadan setan sudah dibelenggu, tapi kita manusia masih saja ada yang berbuat kejahatan. Setan dibelenggu wae sih berbuat jahat, apa nek ora dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam khairun min alfi syahr. Kalau kita beribadah pada malam hari itu, khairun min alfi syahr, mendapatkan pahala atau balasan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Man khurima khairaha faqad khurima.
Maka barang siapa yang pada bulan Ramadan itu tidak mendapatkan kebaikannya atau terhalang tidak melakukan kebaikan-kebaikan, faqad hurima, maka sungguh dia memang terhalang tidak mendapatkan kebaikan. Ini keagungan bulan Ramadan yang kita dapatkan informasinya. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu, saya kira kita semua juga akan menjadi senang, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, dan mari kita lakukan amal-amal atau amaliyah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita maksimalkan ibadah kita, mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhoi kita semua. Di bulan Ramadan Allah menyatakan kita diperintahkan puasa, seperti tadi sudah dibaca oleh Imam Mas Joko. Semua menginformasikan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kamu. Di akhir ayatnya Allah menyatakan la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Mufasir menyatakan la'alla di sini artinya kalau yang ngendikake Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, itu bisa diartikan pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita dapat melaksanakan puasa seperti yang diperintahkan Allah di bulan Ramadan ini dengan puasa yang benar, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan menjadi orang yang takwa. Orang yang bertakwa itu orang yang sebaik-baik makhluk. Allah ngendikaken inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh karena iman dan mengharapkan ridho Allah, janji Allah kita akan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ini luar biasa. Di hadis lain Nabi menyatakan man qoma, orang yang mau menghidup-hidupkan malamnya bulan Ramadan, melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan, ini akan diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Jadi Ramadan merupakan satu momen, saat yang sangat kita tunggu, apalagi kalau kita semua saling merasakan kesalahan, mempunyai kekhilafan. Ini saatnya Ramadan ini kita mendekat kepada Allah, memohon ampunannya. Ada syair yang mengatakan mangkana yasku aduma da'i dzunubihi fal ya'ti fi ramadana baba tabibihi. Syair ini menyatakan barang siapa yang merasakan punya dosa yang besar, merasakan kesalahan yang banyak, dan dia ingin mengadukan dosanya itu, fal ya'ti fi ramadana, maka selayaknya dia mendatangi bulan Ramadan baba tabibihi, layaknya gerbang atau pintunya seorang dokter. Kita yang punya salah itu seakan punya penyakit. Nah,
bulan Ramadan ini seakan sebagai gerbangnya pintu dokter untuk kita berobat atau diobat. Siapa yang tidak merasa punya salah? Satu kesombongan saya kira kalau kita kok sampai punya perasaan bahwa kita ini tidak punya salah. Kalau ini sampun kita aturakan. Mungkin salah itu dari sebab kita bermalas-malas karena tidak melaksanakan perintah Allah. Ya, bagi kita yang bermalas-malas, rasanya banyak kita melakukan pelanggaran. Tidak memenuhi perintah Allah, kita merasa punya salah. Atau bisa juga kita yang sudah rajin beribadah, kesalahannya apa? Kita harus merasa punya salah. Jangan-jangan kita kurang ikhlas. Kita punya perasaan pamer. Atau kita sudah berbuat baik, tetapi nyatanya justru kita sebetulnya juga menyakiti orang lain. Nah, ini mungkin juga kesalahan yang menimpa kita yang mungkin sudah rajin. Jadi baik yang masih bermalas-malas atau yang suka beribadah, ini saatnya kita mengadu kepada Allah untuk memohon ampunan dari kesalahan kita. Bapak, Ibu-ibu, di samping kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu, kita menderek tuntunan Nabi. Pada bulan Ramadan, Nabi senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Nah, oleh karena itu kita adakan di Jamas ini kegiatan tadarus setiap malam setelah taraweh. Ya, kita membaca 1 juz mungkin dan seterusnya. Di samping itu Nabi juga banyak melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Kita juga insya Allah dalam kegiatan Jamasbah tahun ini sudah dipersiapkan tarawih, sholat malam, tarawih kita setelah sholat isya. Kemudian nanti malam masih juga dibuka ada yang kalau ngersake sholat malam yang secara lebih surat-suratnya lebih panjang lagi. Malam kira-kira jam 2 ya, jam 2. Kalau yang sore setelah sholat isya ini. Ya mulai di Jamasbah kita mengikuti pendapat sholat dengan 11 rakaat. Adapun yang ingin melaksanakan lebih dari itu kita persilahkan dengan segala hormat. Mohon maaf mungkin panitia di sini melaksanakannya dengan 11 rakaat. Kemudian it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang puasa. Ini juga amalan yang diajarkan didahului pada Nabi. Orang yang memberi makan, orang yang berpuasa mendapatkan pahala sama dengan orang yang melaksanakan puasa itu dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Ini mari kita berlomba-lomba saling bersedekah, it'amu ta'am, memberi makan, dan dalam arti luas adalah kita suka berinfak di bulan Ramadan ini. Nabi kalau di luar bulan Ramadan itu sudah termasuk orang yang sangat suka berinfak, orang dermawan. Kita mudah-mudahan juga seperti itu. Tapi kalau sudah masuk Ramadan itu lebih cepat daripada angin, artinya lebih mempeng lagi ya kita berinfak atau bersedekah. Di Jamasbah tentu juga membuka peluang para jamaah untuk melaksanakan infak ini, insya Allah disalurkan secara baik, secara benar, dan mudah-mudahan secara transparan dilaporkan. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan Ramadan ini, maka Bapak Ibu diharapkan juga bisa berinfak. Tidak tahu ada target berapa, tapi yang jelas monggo sebanyak mungkin dan kita serajin mungkin berinfak melalui panitia Ramadan di Jamasbah ini. Insya Allah akan tersalurkan dengan baik. Bapak, Ibu-ibu, itu diantara yang bisa kita sampaikan. Tentu sebetulnya untuk amaliyah Ramadan ini banyak sekali dari kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Rasul. Utamanya sekali lagi kita memanfaatkan kemuliaan bulan Ramadan ini
untuk banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengampun, tuhibbul afwa, Engkau suka sekali memberi ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ini yang doa yang senantiasa kita baca dengan merunduk. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekhilafan dan dosa kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan kualitas yang tinggi, dan semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya nanti banyak sekali ceramah-ceramah yang kita ikuti, Bapak Ibu. Saya diperintah untuk panitia untuk mengawali dan sekaligus membuka kegiatan kultum atau ceramah setelah tarawih di Masjid Jamasbah ini. Semuanya kita sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan banyak manfaat. Maaf, satu tambahan lagi untuk tilawatil Quran tadi, Jamasbah juga membuka TPA untuk anak-anak ya, setiap hari Selasa, Rebo dan Selasa, Rebo dan Jumat di Serambi ini. Bagi anak-anak usia SD, SMP, atau bahkan balita bawah 5 tahun, nanti bisa berhubungan dengan panitia. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin kepingin juga bisa membaca Al-Quran, insya Allah panitia juga membuka kesempatan. Yang sudah bisa baca Al-Quran, hanya ingin membaguskan bacaannya, ada namanya tahsin, juga dilayani. Ada yang sama sekali belum bisa baca Al-Quran dan kepingin sekali bisa membaca, insya Allah Bapak Ibu bisa berhubungan dengan panitia, insya Allah juga akan dilayani, akan disediakan fasilitas untuk itu. Makaten Bapak Ibu, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, semua kegiatan Ramadan di Jamasbah ini kita mulai. Sekali lagi kita berharap, mari kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.